Kendari Park, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara bakal membuka rekrutmen karyawan baru pada awal tahun 2022 mendatang. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari, Ikhwan Saranani. Ikhwan menyampaikan pihaknya bersama mediator telah bertemu dengan pihak yang diberi tanggung jawab di Kendari Park. Pertemuan tersebut untuk menanggapi respon masyarakat tentang informasi yang beredar perihal sudah dibukanya rekrutmen karyawan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Sultra. Ada Amelda Devi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Amelda. Iya, halo Firda. Amelda, total ada berapa jumlah karyawan yang akan direkrut pada Januari hingga Februari 2022 di Kendari Park ini? Iya, jadi Firda, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari, di mana pihak Disnaker Perindustrian Kota Kendari juga memperoleh informasi ini dari pihak penanggung jawab Kendari Park, bahwasanya sekiranya ada 5.000 karyawan yang akan diterima untuk tahap pertama. Dan berdasarkan kesepakatan juga dengan Wali Kota Kendari, Zulkarnain Kadir, dari 5.000 karyawan tersebut, sekiranya 70% adalah warga Kota Kendari atau berKTP Kota Kendari. Sehingga sekiranya 3.500 adalah warga Kota Kendari. Selain itu, Ikhwan juga menyampaikan jika perekrutan karyawan 5.000 orang ini adalah tahap pertama dan akan dilanjutkan perekrutan berikutnya sesuai dengan perkembangan pembangunan Kendari Park. Seperti itu, Firda. Amelda, kemudian apa yang disyaratkan bagi pelamar karyawan di Kendari Park ini? Iya, jadi Firda, seperti melamar pekerjaan pada umumnya, mengumpulkan beberapa berkas, misalnya seperti KTP, kartu keluarga, dan CV maupun surat lamarannya. Selain itu, Ikhwan juga menyampaikan ada syarat tertentu yang memang dipersyaratkan dari pihak perusahaan, namun dari pihak Disnaker sendiri belum mengetahui secara pasti syarat tersebut apa. Namun dari pihak Disnaker sebagai pemerintah Kota Kendari juga mensyaratkan para pelamar untuk memiliki kartu kerja atau kartu kuning yang biasa juga disebut AK1. Seperti itu, Firda. Kemudian seperti apa peran dari Pemkot Kendari sendiri melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari terhadap penerimaan karyawan di Kendari Park ini? Amelda. Iya, jadi Firda, untuk penerimaan karyawan di perusahaan yang ada di Kota Kendari, memang harus melibatkan pihak pemerintah Kota Kendari. Ya, sebagaimana yang disampaikan Ikhwan ini, seperti halnya beberapa perusahaan yang sebelumnya ada di Kota Kendari, kerjasama itu dalam artian pihak pemerintah Kota Kendari juga dilibatkan dalam proses perekrutan karyawan. Misalnya, seperti yang disampaikan Ikhwan, pihak Disnaker itu akan memeriksa berkas, mengumpulkan berkas, dan proses penyeleksian itu dikembalikan kepada perusahaan, namun tetap juga melibatkan pihak Disnaker. Jadi itu juga salah satu harapan dan saran yang diajukan kepada pihak Kendari Park untuk diterapkan dalam proses penerimaan karyawan nantinya. Nah, itu bertujuan agar data-data para pekerja yang ada di Kota Kendari terawasi atau terpantau oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun News Sultra, Amelda Devi atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Amelda juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Kota Kendari, Ikhwan Saranani. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi informasi untuk menepis berita yang beredar di masyarakat bahwa Trans Studio sudah merekrut karyawan, itu sudah kami klarifikasi langsung ke perusahaan. Kami bersama Kadif HI turun langsung ke lapangan dan bertemu langsung dengan orang yang dipercayakan masalah perekrutan itu.
Dan informasi yang kami dapatkan bahwa bulan 12 itu diusahakan bangunannya rampung, kemudian finishingnya sampai bulan 2 finishing, tetapi perekrutannya sudah bisa dimulai nanti bulan Januari, insya Allah Januari sampai Februari, karena nanti akan ada training mungkin dari perusahaan. Dan alhamdulillah juga kami turun disambut baik dengan respon yang baik dari perusahaan. Bahkan kami akan dilibatkan dalam perekrutan, misalnya mungkin mengenai pemberkasan atau perekrutan yang lain, kami akan dilibatkan dari Dinas Tenaga Kerja. Dan informasi yang kami dapatkan langsung, untuk awal ini memang kurang lebih 5.000 karyawan, dan beliau juga sudah komit dengan Bapak Wali Kota 70% adalah warga kota, berarti kurang lebih sekitar 3.500 itu adalah domisili Kota Kendari, itu yang akan direkrut. Dan itu untuk awal permulannya. Kedepannya juga nanti akan ada pengembangan dari pembangunan trans itu sendiri, dan itu akan direkrut lagi karyawan. Jadi insya Allah untuk informasi ini kami luruskan kembali ke masyarakat bahwa tidak benar Trans sudah merekrut karyawan mulai dari awal-awal bulan-bulan kemarin. Belum ada perekrutan sama sekali. Ya, dan kami juga mempersyaratkan untuk kartu pencari kerja. Jadi akan terdaftar nanti berapa angkatan kerja yang akan melamar pekerjaan di Trans Studio. Ya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.